Film ini berjudul Chronicle, bercerita tentang 3 anak SMA yang memiliki kekuatan super. Yang pertama adalah Andrew, Matt, dan Steve. Mereka adalah tokoh utama dalam film ini. Ini adalah ibu Andrew yang sakit-sakitan, menderita penyakit dalam yang kondisinya membutuhkan banyak sekali obat-obatan dalam masa penyembuhannya. Yang ini adalah ayahnya, seorang pensiunan pemadam kebakaran yang kerjanya menghabiskan uang pensiunan untuk mabuk-mabukan. Dan yang lebih parah lagi, dia selalu memukul Andrew tanpa sebab apapun. Di pagi hari, seperti biasa Matt datang ke rumah Andrew, berangkat bersama ke sekolah. Hubungan mereka sangat dekat, karena mereka adalah sepupu. Andrew adalah tipikal orang yang sangat tertutup. Dia memiliki hobi, yaitu suka merekam apa saja, tanpa memikirkan apa yang direkam, sehingga banyak orang yang terekam tidak suka dan komplain terhadap sikapnya itu. Hey. Could you not videotape us, please? It's really creepy. No, I wasn't. Di kantin sekolah pun banyak sekali siswa yang sering membuli Andrew, mempermainkan hingga memukul wajahnya. Hal ini terjadi setiap hari di kehidupan Andrew. Sampai melempar kamera Andrew ke lantai. Matt sering memberikan nasihat kepada Andrew agar mau bergaul secara normal dan mengingatkan kalau Andrew adalah senior di sekolahnya. Matt mengajak Andrew ikut acara sekolah agar mau membaur dengan teman-teman seusianya agar tidak dibully lagi. Di lingkungan tempat tinggal Andrew sangat tidak bersahabat. Mereka itu pengangguran yang kerjanya hanya minum minuman keras. Di dalam rumah seperti biasa, Andrew langsung masuk ke kamar. Dia lebih suka sendiri, dia lebih senang melakukan kegiatannya di dalam kamar. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, bapaknya langsung masuk. Tanpa bertanya apapun langsung mendekati Andrew, melayangkan pukulan kepada Andrew. Sehingga Andrew langsung jatuh dari kursinya. Bapaknya sangat membenci Andrew tanpa sebab. Di sini Andrew sangat dendam kepada bapaknya. Adegan pun berlanjut. Andrew dan Matt tiba di acara sekolah seperti saran dari Matt, yaitu pesta sekolah yang penuh dengan anak muda yang lagi menikmati pesta. Di dalam, Andrew lagi-lagi merekam tanpa alasan. Di sana dia bertemu dengan Casey, pacar dari sepupunya. What are you filming for? Mereka saling berbicara. Ternyata mereka berdua memiliki hobi yang sama, yaitu merekam video. Pindah adegan lagi, karena Andrew adalah seorang introvert yang memilih pergi dari pesta ke taman yang berada di samping sekolah. Di sini Andrew pertama kali bertemu dengan Steve. Steve bertanya, "Apa kau membawa kamera?" "Ya," jawab Andrew. Lantas Steve memberitahu ada hal yang menarik di dalam hutan. "Kau bisa merekamnya, kau pasti tertarik," ucap Steve. Andrew pun mau bergabung dan berangkat ke dalam hutan. Di sana dia sudah melihat Matt berdiri. Ada sebuah lubang yang mengeluarkan suara yang sangat aneh. Mereka bertiga sangat penasaran, suara apa yang di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Steve melompat masuk ke dalam lubang, disusul Matt dan Andrew. Ternyata ini adalah sebuah gua yang sangat gelap, tetapi di ujung gua terlihat ada sebuah batu kristal yang besar dan bercahaya, mengeluarkan suara yang aneh. Mereka penasaran, batu apa ini? Lagi-lagi Steve berinisiatif memegang batu kristal itu. Batu itu pun berubah menjadi warna merah dan mengeluarkan suara yang bising. Lantas dari hidung Steve mengeluarkan darah. Batu kristal itu mengeluarkan suara bising yang membuat gua bergetar. Mereka kesakitan dan pingsan. Adegan langsung berpindah ke rumah Steve, di mana ketiga sahabat itu tiba-tiba bisa menguasai kekuatan super, mengendalikan bola yang dilempar di udara. Tentu saja mereka kembali ke dalam hutan untuk memeriksa gua yang tadi malam. Sesampainya di tempat, gua itu sudah ditimbun dengan tanah, seperti ada yang ingin menghilangkan jejak gua itu. Adegan pun berlanjut. Di minimarket, mereka melakukan keisengan, menggerakkan boneka hingga melayang di depan seorang bocah, sampai menggerakkan troli belanja pilih seorang kostumer di sana, dan menjatuhkan barang-barang membuat kostumernya panik. Gilanya lagi, di parkiran Steve memindahkan posisi mobil dari kiri ke kanan. Tidak sampai di situ, tangan Matt pun ditusuk
tanpa adanya luka. Waktu akan pulang, Andrew iseng menggerakkan tangannya, membuat mobil ini masuk ke dalam sungai. Ini membuat mereka sangat shock. Di sini mereka membuat suatu aturan tentang kekuatan ini. Jangan sembarangan menggunakan kekuatan ini lagi. Di lain tempat, Steve menghubungi mereka. Ternyata Steve bisa melayang dan terbang. Andrew dan Matt sangat shock melihat ini. Ini sangatlah luar biasa. Mereka bertiga benar-benar bisa terbang. Layaknya seekor burung di langit, mereka terbang bebas. Bahkan bisa bermain bola di langit itu. Kekompakan dan kegilaan ini membuat hubungan mereka bertiga bertambah kuat. Adegan pun berpindah ke perpustakaan sekolah. Di sana Andrew mempunyai keinginan untuk berkunjung ke Tibet. Dengan kekuatan sekarang, itu mudah. Alasannya dia ingin pergi ke Tibet. Di sana memiliki suasana yang damai, hening, tidak ada konflik atau keributan. Adegan pun berpindah. Di atas gedung, Steve mengajak Andrew untuk ikut serta dalam acara sekolah, yaitu bakat unik. Awalnya Andrew menolak, tetapi Steve meyakinkan Andrew, kau memiliki bakat lebih dari kita bertiga. Akhirnya Andrew mau ikut serta di acara sekolah, dan Steve meminjamkan jas untuk penampilannya di atas panggung. Dia bertanya kepada ibunya, apakah aku tampan, Bu? Jawab ibu, iya nak. Lantas Andrew bersiap berangkat, tetapi dilihat oleh bapaknya, dan mengancam akan memukul Andrew. Lanjut di atas panggung, Andrew langsung melakukan aksinya, membuat semua orang terkagum-kagum, bersorak kencang. Andrew menjadi bintang di acara sekolah. No way. Yeah, you got it. Holy crap. Tentu banyak cewek yang suka dengannya sekarang. Tapi sangat disayangkan, proses mantap-mantap gagal total. Dikarenakan Andrew terlalu banyak minum dan muntah di tubuh cewek itu. Wait, what happened? Okay. Is that too much to drink? Oh, what? Hal ini membuat Andrew mengurung diri di kamarnya. Ini dilihat oleh bapaknya. Langsung saja terjadi bully kepada Andrew. Tapi Andrew sekarang berbeda dengan Andrew yang dulu. Terjadi perkelahian yang berat sebelah. Andrew membanting bapaknya ke lantai. Di lain tempat, hidung Matt berdarah tanpa sebab. Dia berpikir mungkin ada sesuatu pada temannya. Ternyata benar tebakannya Matt. Andrew sedang stres berat. Di atas langit dia sedang dibujuk oleh Steve. Tapi apesnya, Steve tersambar petir dengan kekuatan Andrew. Dan Steve pun meninggal dunia. Hal ini tentu membuat Matt sangat curiga dan bertanya pada Andrew, apa yang terjadi? Bagaimana Steve bisa meninggal? Dan tersambar petir seorang diri di tengah lapangan. Andrew tidak menjawab. Ini membuat hubungan mereka menjadi retak. Kejiwaan Andrew terganggu. Dia melampiaskan pada siswa yang membuli dia di sekolah, mencabut semua giginya, dan melatih lagi kemampuannya sampai bisa menghancurkan mobil dalam sekejap. Sesampainya di rumah, Andrew melihat kondisi ibunya kian parah. Hal ini membuat Andrew sedih. Dia ingin menolong ibunya. Dia pergi ke apotek untuk membeli obat, yang ternyata harganya sangatlah mahal. Pikiran jahat pun terlintas untuk merampok. Dengan menggunakan pakaian pemadam kebakaran milik bapaknya, dia pun beraksi. Preman-preman yang ada di dekat rumahnya dibantai olehnya tanpa tersisa satupun. Ternyata uang hasil rampokannya kurang. Ini membuat dia stres. Lantas dia merampok minimarket, langsung menguras uang yang ada di kasir itu. Tetapi hal itu diketahui oleh penjaga di sana dan mengarahkan saudara Andrew. Secara refleks Andrew menepis dan mengenai gas di samping minimarket. Di rumah sakit Andrew berstatus tersangka perampokan. Tangan diborgol dan dimonitor. Bapak Andrew datang membesuk, bukan membantu, menjaga Andrew yang sedang sakit. Dia menuduh Andrew adalah penyebab istrinya meninggal dunia sambil berteriak kencang di wajah Andrew. Your mother is dead and it is your fault! Ternyata Andrew merespon. Dia langsung meledakkan kamar inap rumah sakit.
Pindah ke Matt. Hidung berdarah lagi. Dia tahu ini berhubungan dengan Andrew. Di TV dia melihat ada ledakan di rumah sakit. Tanpa berlama-lama, dia dan pacarnya ke rumah sakit. Di sana dia melihat Andrew melayang dengan kondisi yang buruk. Dari atas Andrew melempar bapaknya. Ini membuat Matt refleks terbang menangkap bapaknya. Di sini terjadi kejar-kejaran antara Matt dan Andrew. Mobil Matt diangkat dan dibanting ke tanah. Tetapi Matt berhasil selamat dari kecelakaan itu. Lantas Matt mengejar Andrew lagi. Di sini Matt mencoba menenangkan Andrew yang sangat kacau. Tetapi Andrew tidak terima, malah melempar kereta api ke Matt. Pertarungan pun terjadi. Mereka berdua jatuh ke jalanan. Di sini kondisi Andrew kian buruk. Dia jatuh dan menghantam jalan. Matt segera menolong Andrew. Dia ingin membawa Andrew pergi. Dalam keadaan sangat kacau, polisi pun datang dan mengarahkan senjata ke arah mereka. Keadaan pun semakin tidak terkendali. Matt berusaha mencegah, tapi ini disadari Andrew juga. Dalam keadaan tubuh dan pikiran yang kacau, Andrew langsung menahan peluru dan mengamuk melempar mobil polisi ke udara. Andrew lagi-lagi berpindah secara acak dan disusul Matt untuk mencegah lagi. Tubuh Andrew ambruk di jalan, dan dia sudah sampai pada titik di mana rasa sakit di tubuh dan jiwanya melebihi batas wajar. Polisi mengepung Andrew. Semua senjata sudah mengarah ke tubuhnya. Perasaan marah, benci, dan malu bercampur aduk di pikiran Andrew sekarang. Matt melihat senjata siap ditembakkan. Bukan Andrew kalau tidak melawan balik. Semua peluru yang mengarah ke tubuhnya ditahan. Dia sudah tidak bisa ditolong lagi. Lantas Matt melihat tombak di sebuah patung. Tanpa berpikir lama lagi, dia melepaskan tombak dan mengarahkan ke tubuh Andrew. Sesuai dengan keinginan Andrew terakhir, tepat pada waktu di perpustakaan sekolah, dia ingin pergi ke Tibet. Itu adalah keinginannya, suatu tempat damai, hening tanpa konflik. Sebagai simbol Andrew telah sampai di sini, Matt membawa kamera Andrew dan meletakkannya di gunung salju.